Saya mengalami kehancuran usaha sehingga tidak berpenghasilan dengan rumah yang harus saya biayai setiap bulan sebagai kontrak. Yang jelas pendekatannya mesti logika, make sense, dan spiritualitas. Kita juga harus melihat dengan hati apa yang terjadi dengan pemikiran logika dan keilmuan, bahwa secara nyata setiap orang, entah itu pintar atau bodoh atau sedang kepintaran dan kebodohannya, akan dihadapkan oleh suatu kenyataan bahwa kehidupan bersama ini harus berubah. Jadi ada penghancuran peradaban yang saat ini begitu banyak melahirkan kerusakan, harus diganti. Siapapun yang memegang kendali terhadap perubahan dan strata sosial yang menyangkut strata ekonomi, dominasi apapun harus sudah diakhiri. Dan mengakhirinya oleh corona yang entah dari mana datangnya. Bisa dikatakan dari alam sendiri, bisa dikatakan dari puncak arogansi manusia, bisa dikatakan dari Tuhan. Yang jelas sebuah kekuatan yang tidak terlihat yang mampu menghilangkan nyawa manusia. Ini hukuman. Buktinya hukuman adalah manusia putus asa untuk mencari solusinya. Manusia itu begitu luar biasa, makhluk yang dianugerahi kemampuan untuk mengatasi alam raya, apa aja kecenderungan dari alam raya, penyakit apapun dan dampak dari ketimpangan alam apapun. Tapi kali ini manusia tidak berdaya, manusia putus asa, bahkan tidak bisa menggunakan seluruh kemampuan hebatnya untuk mengatasi ini. Ini salah satu kesadaran yang harus kita kembangkan, yang bisa diterima oleh akal pikiran dan sekaligus hati, bahwa selama ini sejarah manusia yang melahirkan peradaban yang kacau, peradaban yang limbung dan rusak oleh superioritas manusia itu sendiri. Manusia sampai pada tingkat ingin menghilangkan manusia-manusia yang lain. Manusia saat ini sampai pada tahap pemikiran ingin melemahkan sesamanya. Melemahkan ini sangat berbahaya dengan superioritasnya. Bahwa contohnya misalnya dari sisi ekonomi, dominasi, hulu hilir harus dikuasai. Dalam lingkup kita itu terjadi. Corona mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita tidak berdaya dalam rumah, kita harus mengembangkan solidaritas dengan saling menghidupkan kegiatan ekonomi mikro di antara kita sendiri. Kita dipaksa untuk menjual produk kita oleh pembelinya teman kita sendiri. Kita dipaksa oleh teman yang harus kita beli produknya. Muncul itu yang sebelumnya tidak ada. Superioritas atas kekuasaan ekonomi pada kelompok yang tidak kelihatan dan ada itu hancur. Jadi lockdown dan karantina ini menghasilkan juga kebaikan dan kemuliaan, terutama pada solidaritas antar manusia. Ketika tempat ibadah itu tertutup, maka orang harus berhadapan secara individu kepada Tuhannya. Dan kita menemukan sesuatu yang gaib pada suatu pemikiran tertentu yang sangat penting, yaitu apa? Tuhan ternyata bisa hadir pada diri kita, pada individu kita, di rumah kita. Kita tidak perlu mensakralkan, mengteruskan, mengkeramatkan sebuah bangunan sebagai tempat Tuhan, bahwa Tuhan hanya datang ke situ, maka kita perlu ke situ. Ketika tempat itu kemudian sebagai potensi epidemik dan penyebaran virus dan kita hindari, kita sekarang membuktikan bahwa Tuhan bisa kita hadirkan di mana saja. Maka kita perlu mensakralkan dan menghormati dan merawat tempat mana saja, termasuk rumah kita sendiri. Kita hormati dan sakralkan sebagai rumah di mana Tuhan setiap saat bisa hadir. Mengembangkan solidaritas dan cinta, bahwa saya mengalami berkah itu ada.
Saya mengalami kehancuran usaha sehingga tidak berpenghasilan dengan rumah yang harus saya biayai setiap bulan sebagai kontrak. Itu tidak punya sama sekali. Tetapi ada saja teman-teman yang solidaritas, yang punya solidar dan berempati, yang kemudian mengirimkan sembako sehingga saya bisa hidup sampai sekarang. Jadi itu karena cinta. Kalau kita menunjukkan perubahan signifikan terhadap eksistensi sebagai manusia yang mempunyai langkah kemanusiaan, solidaritas, menghormati alam raya, menyadari bahwa kita ini bagian dari alam, bukan alam bagian dari kita. Kalau kesadaran yang tinggi ini muncul, berarti manusia itu tidak melanggar apa yang diperingatkan oleh Tuhan sendiri sebagai penciptanya. Manusia tidak membangkang terhadap kehendak Tuhan bahwa alammu harus dijaga. Contohnya begini, kita tanpa udara kita kacau, tanpa matahari kita kacau. Tapi manusia pergi dan mati, matahari tetap ada, udara tetap eksis. Udara dan matahari tidak akan tumbang hancur meskipun tidak ada manusia. Tapi kita yang hancur, tidak ada matahari dan tidak ada udara yang bersih. Itu contohnya. Kita bagian dari alam, jadi kita harus menghormati dan menjaga alam itu. Nah, alam itu banyak kan isinya, kreativitas Tuhan kan banyak. Ada sesama manusia dengan berbagai latar belakang yang berbeda yang harus kita hormati. Kita harus toleran melihat perbedaan-perbedaan itu, karena perbedaan-perbedaan itu karya-karya Tuhan yang harus kita hormati. Nggak bisa kita anggap sebelah mata atau kita hancurkan, maka kita juga akan hancur. Dan ini adalah peringatan agar kita tidak melampaui sampai kemudian punah oleh karena corona. Kita harus yakin bahwa ini kita akan berlalu, dan berlalunya ini oleh karena cinta yang menguat yang terbangun di antara kita, sehingga virus itu sungkan sendiri dan pergi. Karena manusia yang muncul menjadi manusia yang baru itu sayang kalau dihancurkan. Manusia baru yang punya kesadaran akan saling menjaga dan saling merawat serta saling bertoleransi adalah manusia yang bisa menjaga bumi. Maka kalau harapan besar itu muncul, manusia tidak perlu dihancurkan. Corona akan berlalu. Corona tidak perlu repot-repot lagi menghakimi dan memberi pelajaran kepada manusia, karena manusia sudah mulia. Jalan keluarnya apa? Adalah dengan sebuah kesadaran bahwa memang manusia harus berubah. Alam raya ini sudah terlalu rusak oleh ketidaksadaran manusia pada perilakunya sendiri. Jadi dunia terdiri dari manusia-manusia satu yang punya kesadaran tentang menjaga alam yang jumlahnya sangat sedikit. Kemudian manusia-manusia yang tidak tahu kalau dunia merusak alam, jumlahnya massal, banyak sekali. Tetapi ada juga kelompok manusia yang dengan sengaja merusak alam untuk mengeksploitir alam untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi presentase meskipun ini kecil tapi berdampak dengan kerusakan yang luar biasa. Buktinya apa? Bahwa ozon kita yang paling vital terhadap eksistensi bumi ini luka menganga, sehingga kita merasa terbakar. Corona membuktikan dengan jelas secara apapun bahwa dengan manusia itu dikarantina di rumah saja, bumi ini terselamatkan. Kembalinya oksigen, kembalinya alam yang raya yang menjadi hijau, kembalinya udara-udara yang menjadi bersih. Itu sudah menunjukkan secara nyata bahwa kita harus berubah. Dan corona ini merupakan peringatan sekaligus hukuman yang sangat berat yang harus menjadikan manusia mempunyai perilaku baru atau komitmen untuk menjaga kelestarian.